Selamat siang, Pak Tondi, izin, apakah mendengar suara saya? Tes, tes. Selamat siang, izin, Pak Tondi dari Bina Usaha, apa Kemendak, apakah sudah Ya, mendengar suara kami, Pak? Oh ya, baik. ya. Sudah terdengar Terdengar ya, Pak suara ya? saya? Ya, Sudah, Pak, terdengar. Baik. Baik, izin kami mulai ya, Pak ya? oke, silakan. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu peserta pentas pengadaan yang rutin kami adakan untuk periode tahun 2026. Seyogianya biasanya dimulai tahun 2023, 24, dan 25. Pentas diadakan setiap minggu, yaitu setiap hari Kamis. Agenda rutin dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat untuk mengupgrade kami-kami dari pelaku pengadaan barang jasa pemerintah baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Namun untuk tahun 2026 ini nanti untuk pentas kami lakukan sebulan 2 kali seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini pada sesi pentas Kamis hari ini yaitu tema pentas yang kami bawakan yaitu terkait kebijakan perdagangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 yang berdampak pada pengadaan barang jasa pemerintah. Di tengah-tengah kami, sama kita sudah hadir Bapak Tondi dari Bina Usaha Kementerian Perdagangan. Selamat siang Pak Tondi. Selamat siang, Ya, Assalamualaikum. baik. Untuk menyingkat acara pada siang hari ini, silakan Pak Tondi mungkin bisa langsung memaparkan materi terkait tema pentas pada siang hari ini. Kepada Pak Tondi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bapak Ibu. Saya dengan Tondi Hotmartua dari Direktorat Bina Usaha Perdagangan. Hari ini saya hadir bersama dengan rekan saya, dengan Ibu Lutfi. Hari ini saya coba untuk memberikan informasi mengenai kebijakan distribusi barang secara tidak langsung, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendistribusian barang sesuai dengan peraturan, khususnya pendistribusian di dalam negeri ataupun di Indonesia. Lanjut, Bu Lutfi. Dasar hukum untuk kebijakan distribusi tidak langsung ini kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian PP 29 Tahun 2021 Junto PP 3 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, kemudian PP 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian Permendak 24 Tahun 2021 tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen, kemudian yang kelima Permendak nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan atau standar produk jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sektor perdagangan, dan metrologi legal. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini, belum diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian di pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 2014 Junto Undang-Undang Nomor 6 2023 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut di dalam PP. Kemudian PP 28 tahun 2025 mencabut PP nomor 5 tahun 2021 perizinan berusaha bagi pelaku distribusi tidak langsung mengacu pada lampiran 1 dan 2 PP 28 tahun 2025 dan Permendak 22 tahun 2016 untuk Permendak 66 2019 telah dicabut
dengan Permendak 26 tahun 2025. Lanjut. Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah skema ataupun alur pendistribusian barang secara tidak langsung, di mana Bapak Ibu bisa melihat sebelah kiri itu adalah prinsipal produsen, di mana prinsipal produsen ini posisinya adalah di luar negeri. Prinsipal produsen ini harus menunjuk prinsipal supplier atau langsung ke distributor agen. Nah, kemudian di sini ada titik-titik. Dia bisa sebagai PMA ataupun PMDN. Kemudian PMDN, sesuai yang telah diamanatkan di dalam PP 29, dia hanya bisa layernya hingga ke pengecer atau ke perusahaan. Jadi, apabila ada perusahaan ataupun kementerian ataupun lembaga yang di mana ada pengadaan, nah maka PMDN lah yang harus melaksanakan penjualan ataupun pendistribusian barang tersebut dan itu tidak diperbolehkan oleh PMA. Kemudian di atas itu kita memberikan diskresi ataupun kemudahan bagi prinsipal produsen di dalam negeri. Bapak Ibu bisa melihat yang di atas, yaitu produsen di dalam negeri dapat mendistribusikan barang kepada pengecer tanpa melalui distributor ke agen. Ini berarti bisa langsung ke pengecer. Nah, kita memberikan diskresi ini agar mempermudah penjualan ataupun pendistribusian barang. Ini diatur dan diamanatkan dalam PP 29, ini khusus produsen di dalam negeri. Kemudian untuk produsen UMK dan produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 hari, dapat menjual barang langsung ke konsumen. Kita bisa mengambil contoh, kalau Bapak Ibu bisa melihat ke suatu mall, di situ kan ada pabrik roti ya, kayak Mako. Di situ dia bisa membuat ataupun Jeko. Nah, itu kan mudah basi tuh. Di lebih dari 7 hari dia akan basi. Maka oleh karena itu dia bisa menjual langsung ke tingkat konsumen. Kemudian distributor PMA harus menunjuk distributor agen PMDN dalam mendistribusikan barang di dalam negeri sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Permendak 24 tahun 2021. Kemudian perdagangan besar adalah penjualan kembali baik kepada pengecer, B2B seperti industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau penjualan kembali kepada pedagang besar lainnya atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang dagangan, baik perorangan maupun perusahaan. Nah, ini diatur di dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI. Next. Oke, ini adalah perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor ataupun agen. Ini penunjukan distributor atau agen dilakukan oleh prinsipal produsen, prinsipal supplier, atau distributor PMA. Nah, ini prinsipal supplier ini bisa diartikan sebagai distributor, tapi dia PMA. Itu adalah prinsipal supplier. Kemudian perikatan antara prinsipal dengan distributor atau agen harus berbentuk perjanjian, tidak boleh penunjukan. Yang paling sedikit memuat, nah Bapak Ibu bisa melihat ini tertuang di dalam Permendak 24 tahun 2021 di pasal 6. Yaitu antara lain nama dengan alamat, maksud dan tujuan, status keagenan ataupun kedistributoran, kemudian jenis barang, merek barang, wilayah pemasaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, kewenangan, jangka waktu, cara-cara pengakhiran, cara-cara penyelesaian, hukum yang dipergunakan, dan tentang waktu penyelesaian. Nah, ini ketentuan ini di dalam Permendak 24 tahun 2021 dikecualikan khususnya untuk pendistribusian alat kesehatan dan obat-obatan. Jadi, ketika kita berbicara alat kesehatan dan obat-obatan, ini dikeluarkan dengan aturan ini. Jadi, kita beralih ke peraturan yang lebih mengatur tentang kesehatan dan obat-obatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Lanjut. Oke, di sini untuk perizinannya ada 71 KBLI distributor dan agen yang wajib memiliki STP distributor ataupun agen.
di mana Bapak Ibu di sini bisa melihat KBLI untuk berwarna hijau itu untuk distributor, kemudian untuk KBLI agennya 46100 itu untuk semua jenis komoditi. Kemudian pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha. Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB Umku. Nah, PB Umku itu adalah STP, surat tanda pendaftaran sebagai distributor ataupun agen. Distributor agen wajib memiliki NIB sebagai PB dan surat tanda pendaftaran STP sebagai PB Umku-nya. Jika menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PP 28 tahun 2025. STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai distributor ataupun agen secara resmi yang terdata di pemerintah. Lanjut. Oke, ini adalah alur perizinannya Bapak Ibu, di mana pelaku usaha ini bisa mendaftarkan ke Kementerian Perdagangan dan mendapatkan surat tanda pendaftaran sebagai distributor ataupun agen. Yang pertama kali pelaku usaha ini harus memasuki websitenya OSS terlebih dahulu, kemudian pilih PB, nomor NIB, kemudian menu PB Umku, pilih STP, kemudian setelah memilih menu STP, kemudian terintegrasi dengan Inatred Kementerian Perdagangan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam PP 28 tahun 2025. Kemudian diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan, kemudian kita mengecek dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan. Apabila diterima, kita lanjut. Apabila ditolak, itu berbalik lagi ke pelaku usaha. Nah, untuk SLA-nya, verifikasi STP ini 5 hari kerja yang telah ditetapkan di dalam PP. Kemudian dokumen persyaratan STP itu sebenarnya sudah tertuang di dalam PP 28 tahun 2025 di lampiran 2, yaitu kalau andai kata perjanjian tersebut dilakukan kerjasamanya dengan pihak luar negeri, perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notaris bagi penunjukan prinsipal di dalam negeri ataupun perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notari pabrik dan dilengkapi dengan surat keterangan dari atasnya Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal bagi penunjukan dari prinsipal luar negeri. Jadi, apabila produsennya di dalam negeri, cukup perjanjiannya yang telah dilegalisasi oleh notaris di Indonesia. Kemudian surat kewenangan dari prinsipal produsen apabila perjanjian dilakukan antara prinsipal supplier dan distributor ataupun agen. Surat kewenangan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada supplier yang dikeluarkan oleh produsen bahwa supplier ini ataupun PMA ini berwenang untuk menunjuk distributor ataupun agen yang sifatnya PMDN. Kemudian surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita ambil contoh handphone, kemudian perangkat seperti WiFi. Nah, itu perlu ada surat dari Komdigi, surat izin edarnya. Kemudian leaflet ataupun brosur dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan atau jasa yang akan didistribusikan. Kemudian perizinan berusaha prinsipal apabila penunjukan dari prinsipal di dalam negeri. Contoh, PMA-nya di dalam negeri, berarti dia harus mempunyai NIB. Nah, oleh karena itu NIB PMA ini untuk dilampirkan ke dalam pemenuhan persyaratan. Kemudian apabila perjanjian tersebut dilakukan ataupun dituangkan di dalam bahasa asing, maka perjanjian tersebut wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah. Apabila dilakukan bilingual, itu tidak menjadi suatu masalah. Lanjut. Oke, di sini di pasal 55 ada larangan di dalam PP 29 tahun 2001
Produsen, distributor, dan grosir ataupun pergolakan dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen. Kemudian agen dilarang melakukan pemindahan hak atau fisik barang yang dimiliki atau dikuasai oleh produsen, pemasok, dan atau importir yang menunjuknya. Kemudian pelaku distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki hak distribusi eksklusif. Jadi di poin 3 ini, mendistribusikan barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung ini yang kita maksud adalah pengaturan melalui sistem multi-level marketing ataupun MLM. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian importir dilarang mendistribusikan barang secara langsung kepada pengecer kecuali bertindak sebagai distributor. Kemudian yang kelima, pengecer dilarang melakukan importasi barang. Kemudian dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki perizinan di bidang perdagangan. Produsen dapat memasok bahan baku, bahan penolong, bahan modal kepada produsen lain tanpa melalui distributor dan agen. Contohnya, apabila perusahaan ini dia memproduksi shock breaker untuk keperluan kendaraan roda 4. Nah, mereka ini produsen shock breaker ini bisa langsung menjual ke produsen mobil untuk dijadikan ataupun nanti endingnya adalah kendaraan, ya. Jadi dia tidak perlu untuk menunjuk distributor ataupun agen. Jadi langsung saja produsen ke produsen tanpa melalui distributor ataupun agen itu boleh. Kemudian produsen skala UMK dan produsen barang mudah basi dapat menjual barang langsung ke konsumen tanpa distributor dan agen. Lanjut. Oke, ini adalah pengecualian. Pengecualian ini di dalam pasal 59 PP 29 tahun 2021, ketentuan mengenai distribusi barang dalam peraturan pemerintah ini dikecualikan untuk pengadaan barang pemerintah dengan kriteria barang untuk keadaan tertentu dan atau pemenuhan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan persetujuan menteri. Kemudian pengadaan barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian di dalam pasal 38 ayat 5 Perpres nomor 46 tahun 2025, pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden, barang jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Kemudian pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Kemudian barang atau pekerjaan konstruksi ataupun jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Kemudian pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Pekerjaan prasarana-sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten. Barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang telah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak atau permintaan berulang, repeat order, untuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sama. Jadi, kalau boleh dijelaskan sedikit, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen ini adalah setiap orang, yaitu manusia. Konsumen itu
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang. Lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin itu Bu, sedikit pemaparan dari Direktorat Bina Usaha. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk kita berinteraksi. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tondi atas paparannya terkait Permendak nomor 24 tahun 2021 seperti itu ya. Saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab untuk Bapak Ibu di Teams yang mengikuti pentas. Apakah ada yang ingin ditanyakan bisa open mic ataupun bisa juga melalui kolom chat seperti itu. Eh, Sambil menunggu dari peserta pentas yang ingin menanyakan nih Pak, saya coba tadi kan disampaikan di slide terakhir kalau nggak salah ya Pak ya terkait pengecualian yang kaitannya dengan PBJ di pemerintah yang keadaan tertentu. Jadi dikecualikan untuk sesuai di Perpres nomor 46 seperti itu ya Pak ya. Tadi ya untuk keadaan tertentu di poin 1 sampai poin 11 seperti itu ya Pak izin. Ya, ini dalam Perpres. Cuman keadaan tertentu ini kan bukan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kriteria. Gitu. Oke. Jadi kita mengacu lagi ke peraturan yang mempunyai pengampunya siapa. Kita hanya memberikan suatu kemudahan. Jadi ketika pendistribusian barang ini tidak berlaku loh apabila keadaan tertentu. Contoh kayak gempa bumi, bencana alam, itu kan keadaan tertentu yang sifatnya memang sudah diinformasikan oleh Presiden. Nah, oleh karena itu merupakan keadaan tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada kami, siapa pengampunya? Nah, itu. Kita Kementerian Perdagangan bukan pengampu dari keadaan tertentu, kecuali pemenuhan ketersediaan dan kestabilan barang pokok itu harus berdasarkan persetujuan Menteri. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Oke, baik Pak. Jadi dikembalikan lagi ke pengampu peraturan terkait keadaan tertentu tersebut seperti itu ya Pak ya? Betul, kayak contoh kemarin kita kan mengalami COVID, itu kan dalam Ya. keadaan tertentu. Jadi PMA bisa langsung menjual ke rumah sakit. Oleh karena itu kita mengeluarkan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dari ketentuan seperti di dalam Permendak 24, pengampunya siapa? Kementerian Kesehatan. Baik. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan dari Teams? Atau bisa melalui kolom chat izin untuk absen untuk pentas pada sesi hari ini sesuai yang kami share di kolom chat bisa melalui link tree untuk di lembar feedback tersebut selanjutnya nanti terdapat daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta pentas nih Pak, misalkan nih Pak, ada pengadaan barang jasa pemerintah yang itu langsung menurut efektif efisien ditujukan ke langsung produsen seperti itu Pak. Biasanya di dalam negeri. Mm-mm. Boleh, Jadi karena itu boleh ya tidak Pak ya. diatur. Iya. Meskipun produsen dalam negeri yang bertindak sebagai PMA, selagi dia memproduksi di dalam negeri, itu diperbolehkan. Karena di dalam PP 29 tidak mengatur, kemudian di dalam Permendak juga tidak diatur. Oleh karena itu, kemarin kita sudah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, memang diartikan itu diperbolehkan. Kecuali pihak kementerian ataupun lembaga mengadakan pengadaan, kemudian ada distributor PMA, nah itu yang tidak diperbolehkan. Baik, jadi syaratnya si prinsipal produsen itu merupakan PMDN seperti itu ya Pak ya? Nah, sebagai distributornya, Oh ya. iya, Kalau ya, dia betul. sebagai produsen Pak? Produsen meskipun dia PMA itu diperbolehkan asalkan dia beraktivitas ataupun packaging hingga barang jadi itu di dalam negeri. Oke. Jadi ada aktivitas di dalam Di negeri dalam dalam. negeri, Oke, betul. baik Pak. Jadi itu termasuk kategori produksi dalam negeri. Oke, baik. Terima kasih.
Oh, ini sudah ada penanya dari Bu Nuraini Dramastuti. Silakan Bu, izin. Silakan open mic. Ya, makasih Mbak. Pak, nanya Pak, kalau misalnya ini seperti berkaitan dengan pertanyaannya Mbak tadi gitu ya. Kalau di katalog kan itu ada tuh Pak yang jualan tuh prinsipal langsung gitu ya. Itu sama nggak Pak dengan yang tadi Pak diperbolehkan Pak gitu. Jadi langsung ke customer, dalam hal ini customernya pemerintah gitu Pak. Oke. Prinsipal ini prinsipal apa Bu? Supplier Produsen, kah atau produsen? Produsennya di dalam produsen, negeri. Iya, iya, produsennya di dalam negeri. iya. Produsen di dalam negeri itu kan di dalam PP dan Permendak itu kita tidak mengatur. Jadi diperbolehkan. Baik Pak, boleh ya Pak ya? Pun dengan prinsipal supplier juga sama ya Pak berarti? Supplier itu harus berarti PMA ya. PMA berarti kan tidak bisa menjual. Dia harus menunjuk PMDN. Oh gitu. Betul. Prinsipal supplier nggak bisa menjual karena barangnya PMA gitu ya Pak? Status perusahaannya PMA. Oke, baik. Oh justru malah Gitu. prinsipal supplier yang nggak bisa berjualan di katalog gitu ya? Atau dibeli langsung oleh customer pengguna gitu ya Pak? Iya, karena di dalam Permendak pasal 4, Permendak 24 di pasal 4 ayat 1 itu perusahaan penanaman modal asing yang bertindak sebagai distributor ataupun agen harus menunjuk PMDN yang bertindak sebagai distributor ataupun agen. Kemudian di dalam PP 29 pun berbunyi hal demikian dan ditambah lagi setiap pelaku usaha yang bertindak sebagai distributor ataupun agen wajib memiliki perizinan di bidang distributor ataupun agen. Nah, dalam hal ini yang mempunyai STP itu adalah PMDN. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Nur Aini. Baik, terima kasih Bu Nurin. Sudah jelas ya Bu, izin. Selanjutnya izin Pak Tondi ada yang bertanya via chat ini dari Bu Kris dari Rumah Sakit Suraji Klaten. Untuk efektif efisien dari Rumah Sakit Vertikal Kemenkes ini maksudnya, bolehkah beli alat kesehatan langsung ke prinsipal seperti itu? Oke, yang tadi saya sampaikan Ibu, untuk rumah sakit itu kan termasuk kategori yang Ibu beli itu alat kesehatan dan obat-obatan. Berarti mengacunya kepada peraturan Kementerian Kesehatan. Karena di dalam Permendak 24 ini kita sudah melepas alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Jadi kita mengacunya ke Kementerian Kesehatan. Baik, seperti yang tadi dipaparkan ya Pak ya, berarti Betul. dikecualikan untuk alkes dan obat ya Pak ya tadi ya? Iya, dikecualikan di dalam Permendak 24, kemudian PP 29, berarti ini mengacunya ke Permenkes. Oke, baik, izin jadi Bu Kris untuk alkes dan obat dikeluarkan dari Peraturan Permendak 24 tahun 2021 ya Pak ya. Jadi mengacu ke kementerian yang mengampu seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Baik Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menanyakan terkait Permendak nomor 24 2021? Mungkin bisa lewat chat ataupun open mic Bapak Ibu. Izin Pak menanyakan nih Pak sambil menunggu Bapak Ibu yang lain Boleh. bertanya. Boleh. Jadi misalkan kemarin kan ada apa namanya tender nih Pak. Dia PMA, apa namanya PMA. Terus tapi dia nggak ada PMDN-nya distributornya. Berarti dia nggak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Oke, kecuali PMA tersebut dia ada produksi atau ada pabrik yang walaupun cuman kemasan seperti itu di Indonesia seperti itu ya Pak ya? Barang jadi ya. Barang jadi. Barang yang siap untuk diedarkan. Barang yang diproduksi ataupun yang akan dipakai. Oh oke Jadi baik. kalau andai kata PMA-nya ini KBLI 46, penjualan besar, Yang nah itu besar. tidak boleh. Oke. Ya. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya terkait Permendak ini. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Oh, ini ada lanjutan nih dari Bu Kris.
Kalau obat ada Permenkesnya lewat distributor, tetapi alkes atau barang lain kebutuhan rumah sakit tidak diatur di Kemenkes seperti itu, Pak. Iya, karena di Kementerian Perdagangan pun kita sudah lepas. Nanti mungkin Ibu Kris bisa untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan kita sudah berkoordinasi atas pelimpahan obat-obatan dan alat kesehatan ini, Bu. Ketika Permendak ini di tahun 2021 terbit ataupun diundangkan, maka secara otomatis untuk pengaturan obat-obatan dan alat kesehatan secara otomatis sudah beralih ke Kemenkes. Oke. Ya, baik. Jadi sudah kewenangannya sudah ke Kemenkes seperti itu ya, Pak ya. Ya, sama-sama Bu Kris. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin yang ada pengalaman apa namanya dalam pengadaan barang jasa yang berkaitan langsung dengan prinsipal produsen maupun distributor yang merupakan PMA seperti itu, mungkin bisa sharing atau ini, silakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit saya tambahkan, Bu Andayani, Iya, silakan Pak. apa perbedaan dari distributor ataupun agen ini. Sesuai definisi ini, maka agen ini tidak boleh memindahkan hak barang. Dan distributor ini dia menguasai barang, menguasai gudang, kemudian dia mempunyai kewenangan untuk margin, dan dia bisa melakukan kegiatan perdagangan. Dan kalau agen, dia sifatnya tidak menguasai barang, kemudian tidak boleh menguasai gudang, dia sifatnya hanya sebagai perantara dari prinsipal, tetapi dia PMDN. Bedanya di situ. Kemudian keuntungan dari agen dari mana? Komisi penjualan yang disepakati kedua belah pihak. Kalau distributor, dia menguasai barang, keuntungannya dari margin penjualan. Perbedaannya di situ. Baik, jadi agen itu dilarang memiliki gudang seperti itu ya Pak ya. Jadi Dilarang dia tidak menguasai gudang, tidak boleh menyimpan dilarang menguasai barang. gudang dan apa namanya dia cuman jadi apa namanya alur setelah dari si prinsipal atau distributor itu ya Pak ya sampai ke pengecer Ya, gitu ya Pak ya. betul. Jadi contohnya andai kata agen ini kan boleh melakukan kegiatan import ya. Ketika barang masuk ke port, contohnya kita ambil di Soekarno-Hatta. Ketika barang itu sudah sampai ke Soekarno-Hatta, barang itu tidak boleh dipegang oleh agen. Jadi ketika sampai, mereka harus kirim ke pemesan. Oke, langsung Gitu. berarti ya. Langsung ke pemesan. Kalau distributor ketika pot datang, dia mau simpen di gudang dulu, itu boleh. Karena dia menguasai Oke. gudang. Gitu. Oke, baik, baik, baik. Jadi dia nggak boleh ngepul barang dulu seperti Nggak itu boleh. intinya ya Pak ya. Iya, kalau agen nggak boleh. Oke, dia cuma lewat aja bahwa dia Lewat. tadi komisi itu tadi sendiri ya Pak ya, dapat Ya, ininya ya, dapatnya komisi pendapatannya dari ya. penjualan barang. Itu Oke, perbedaannya. nggak boleh nyari, maksudnya komisi aja, jadi nggak ada margin menentukan harga dan lain Enggak, sebagainya, enggak ya? enggak boleh. Jadi harga itu yang menentukan prinsipal. Dari harga sekian, berarti di situ sudah ada komisi untuk agen. Oke, oke, baik. Baik, ini sudah ada penanya dari Pak Erlangga. Silakan Pak Erlangga. Pak Erlangga, silakan bisa open mic, izin. Atau, oh ya, atau Pak Arya, silakan Pak Arya. Pak Erlangganya sepertinya Ya, izin Mbak ya, Yani, suara silakan. saya terdengar jelas nggak Mbak ya? Terdengar, terdengar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yani atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, mohon maaf Mbak, belum bisa
atau tidak bisa buka kamera gitu. Izin Pak Binus bertanya, melanjutkan pertanyaan dari melanjutkan pertanyaan dari Bu Nuren tadi. Jadi kalau misalnya kayak software itu Pak, IT itu, jadi dia bisa berjualan di Indonesia karena tadi ada syarat itu atau gimana Pak? Atau nggak boleh Pak? Atau bolehnya itu harus dari distributor gitu Pak, yang terkait software IT. Mohon Software. bisa Oke. Iya, terima Software kasih. oke, sama-sama Pak Arya. Jadi software ini masih masuk dalam kategori barang karena dia menempel di dalam perangkat keras ataupun hardware. Itu. Jadi dia masuk di dalam PP 28 pun masih tertuang pengaturan mengenai untuk software, hardware itu masih. Nanti Bapak bisa lihat aja untuk kabel. Iya kan ada 71 kabel itu Pak yang tertuang di dalam PP 28 tahun 2025 di lampiran 2. Itu masih ada kabel ini berbunyi seperti itu, Pak. Ya, seperti itu Mas Arya. Silakan Pak Erlangga, bisa open mic Pak Erlangga. Ya, makasih Mbak Yani. Iya, silakan Suara saya Pak. terdengar? Terdengar Pak. Ya. Selamat siang Pak Tondi. Selamat Salam kenal siang. Pak. Kalau boleh ditampilkan lagi yang slide yang tadi ya, distribusi tidak langsung gitu, Mbak Oke. Yani atau Pak Tony. Bu Lutfi bisa di-share lagi. Nah, ini. Slide mana Pak? Ini Pak. Ya ini, ya betul. Ya, izin Pak Tondi mau tanya mungkin sudah dijawab apa belum ya? Nggak tahu ya, tadi mohon maaf nih kepental gitu. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Yani tadi, kemudian Mbak Nuren, kemudian kalau tidak salah Bu Kris juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya kan di lapangan Pak Tondi, ini banyak teman-teman pelaku usaha ini asumsinya pengadaan barang jasa pemerintah ini alur distribusinya seperti ini Pak. Jadi tidak boleh selalu beranggapan ya produsen tidak boleh gitu ya, intinya reseller lah, kecuali tadi ada Permenkesnya aturannya. Nah, berangkat dari pemaparan Bapak ini dan pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Yani tadi sama dan teman-teman yang lain gitu, diinformasikan oleh Bapak sebetulnya ini dimungkinkan alur distribusinya bukan ke sini gitu. Jadi alur distribusinya bisa aja ke prinsipal produsen ya Pak Tondi ya gitu. Kalau khusus Produsen ke untuk produsen pengadaan gitu Pak. ya Atau ke dari produsen. produsen. Oke. Ya, produsen yang jualan langsung lah gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, yang pertama yang saya tanyakan Pak Tondi gitu, ini kan ada prinsipal sampai dengan konsumen. Nah, definisi konsumen ini berarti seperti apa Pak? Apakah konsumen ini seperti terkait dengan konsumen ini ya kementerian lembaga pemerintah daerah, ini apakah seperti itu kalau di pengadaan barang jasa pemerintah atau konsumen memang di luar itu Pak? Itu yang pertama. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua gitu, nah ini Pak, selama ini yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Yani gitu, selama ini kan kita kan di pengadaan itu kan ada prinsip efektif, efisien nih Pak. Yep. Ya, setelah efisien kan semakin rantai pasoknya semakin terdekat, itu asumsinya harganya semakin efisien. Asumsinya Pak. Efektif, kemudian ketika rantai pasoknya terdekat, mungkin efektif nih dari sisi kualitas, menjamin kualitas produknya Pak. Gitu. Mungkin dari sisi itu Pak. Nah, ini memungkinkan tidak Pak, tadi saya ingin memperjelas kembali, ya memang kalau di pemerintahan ini ya diperbolehkan beberapa produk atau paket pekerjaan yang memang ditujukan memang yang bisa yang si produsen bisa menjual gitu. Produsen menjual nih. Tadi kalau yang Bapak sampaikan kalau memang PMA kan ya memang harus distributor dalam negerinya ya Pak, ya harus punya STP kan. Yap. Gitu ya Betul. gitu. Mungkin itu Pak yang ada dua pertanyaan itu, pengen memperjelas kembali Pak. Monggo. Oke, baik Pak.
Jadi yang pertama dulu ya Pak, saya jawab. Di sini konsumen yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang Pak. Bukan kategori termasuk kementerian ataupun lembaga. Karena kementerian ataupun lembaga ataupun perusahaan-perusahaan lain itu masuk dalam kategori konsumen antara. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena konsumen yang tadi Bapak tanyakan ke kami, kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen itu adalah setiap orang, berarti individual setiap orang. Kemudian produsen PMA apakah boleh menjual ke perusahaan ataupun kementerian lembaga? Boleh Pak. Meskipun dia PMA, selagi dia produsen di dalam negeri, dia boleh menjual ataupun mengikuti lelang yang dibuka oleh kementerian lembaga atau perusahaan. Asalkan di dalam persyaratan yang dibuka itu diperbolehkan untuk produsen ini mengikuti tender tersebut. Apabila tidak diperbolehkan, berarti di situ yang boleh ikut mungkin ya Pak, mungkin distributor ataupun agen, tetapi yang PMDN dan mempunyai surat tanda pendaftaran. Hal ini juga sudah pernah kita sounding juga Pak, melalui komunikasi ya Pak, komunikasi dengan pihak. Contoh saya ngambil yang pernah kita lakukan dengan pihak Pertamina. Pertamina ini sudah melakukan tender yang mempersyaratkan setiap pelaku usaha PMDN harus mempunyai surat tanda pendaftaran sebagai distributor ataupun agen yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Mungkin itu Pak. Oke, berarti kesimpulannya Pak, PP 29 tahun 2021 ini gitu, terkhusus untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu memang alur distribusinya ya memang dimungkinkan untuk rantai pasok terdekatnya ya, Pak Tondi ya gitu ya. Iya, Jadi apabila tidak harus serta-merta apa pengecer gitu ya, atau ya gitu. ya kalau pengecer itu kan 47 Pak KBLI-nya bukan Ya, perdagangan besar. Itu. ya, ya. Itu Jadi yang mungkin itu. Nah, ya, oke. gitu. Itu Pak, makasih Pak Tondi. Matur Sama-sama. suwun nggih. Ya, sama-sama Pak Erlangga. Ngomong-ngomong, makasih Mbak Yani. Baik, Pak Erlangga sudah ini ya Pak ya, sudah tercerahkan. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Bisa raise hand dan open mic, bisa juga melalui kolom chat seperti itu dan mengingatkan untuk daftar hadir. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi lembar feedback pada link yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, silakan apabila ada yang masih perlu penjelasan dari Pak Tondi biar tercerahkan seperti itu terkait kaitannya untuk Permendak nomor 24 ini kaitannya sama pengadaan barang jasa yang biasa pelaku pengadaan lakukan seperti itu ya di pemerintah. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya via chat ataupun raise hand, silakan. Oh ini sebentar. Ada lagi. Oh daftar hadir sudah ya Pak ya dikirim di chat sebelumnya. Oke. Baik, sudah kami kirimkan kembali untuk link pengisian lembar feedback yang selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk nanti kaitannya sama sertifikat ikut serta pentas pada sesi hari ini. Baik Pak Tondi, apa namanya sambil Ya, menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya seperti itu. boleh. Boleh. Jadi Tadi sedikit di Oke, silakan kenapa iya. Boleh. Jadi memang kan apa namanya untuk PBJ sendiri di pemerintahan kan kalau Mhm. untuk efektif efisien kan memang kadang kita nggak sesuai rantai yang tadi yang ditanyakan Pak Erlangga seperti itu tidak sampai ke pengecer. Ada kalanya langsung distributor ataupun langsung ke produsen seperti itu. Ya, Kalau produsen kan KBLI-nya 2 ya kalau nggak salah ya Pak ya depannya ya. ya. Ha-ha.
Ya, produsen seperti itu yang dia membuat sendiri. Nah, kan tadi kalau misalkan produsennya produsennya PMA seperti itu, ya. berarti harus lewat distributor, Pak, atau seperti apa, Pak? Misalkan. Produsennya PMA, Mm-mm. produsen ya. Iya, produsen pabriknya di luar, misalkan apa gitu ya, apa ya? Oke, Mm-mm. taruhlah pabriknya di Singapura. Misalkan. Oke, pabriknya di Singapura, dia ingin menjual barangnya di Indonesia. Iya. Nah, berarti dia harus menunjuk distributor PMDN. Oke. Itu apabila PMA ini produsen ini menunjuk PT lain, Mm-mm. tetapi notabene dia sebagai PMA, itu Mm-mm. tidak bisa. Berarti PMA yang Oke. sebagai supplier ini yang berada di Indonesia, dia harus menunjuk eh, PMDN untuk menjual barang ini. Itu karena apa? Yang pertama itu di tahun 2000 itu kan kita sudah memasuki pasar bebas ya, Mbak, di Mm-mm. mana barang-barang luar negeri itu secara aktif masuk ke Indonesia. Oleh karena Mm-mm. itu, pemerintah memberikan batasan dan memberikan ruang kepada PMDN. PMA batasannya hanya seperti ini. Biarkan Oke. pelaku usaha dalam negeri lah yang untuk melakukan kegiatan penjualan dan pendistribusian barang. Oleh karena itu, lahirlah di tahun 2006 itu Permendak 11 yang mengatur distributor dan agen. Oke. Jadi kalau karena harus melibatkan apa namanya pelaku dalam negeri, intinya seperti itu ya, Pak ya. Betul, betul. Oke. Agar tetap bisa survive dan kemudian tidak mati, tidak kolaps selaku usaha kita, maka dengan ini pemerintah melakukan pembatasan, kemudian membuka ruang seperti itu, Mbak. Oke, oke, baik. Kecuali kalau misalkan pemerintah dalam hal tadi efektif efisien, oh ternyata cocoknya untuk pengadaan barang jasa pemerintah ini ke produsen, tapi produsennya dalam negeri itu tidak ada Negeri masalah ya, Pak tidak ya. ada masalah karena di Oke, dalam PP pun tidak diatur oke, dan di baik. dalam Permendak pun tidak diatur. Oleh karena itu, apabila eh, itu selagi tidak diatur, artinya diperbolehkan. Oke, baik. Jadi misalkan ke rantai apa namanya di produsen, asalkan dia apa namanya dalam negeri tidak masalah kecuali dia PMA, berarti harus menunjuk PMDN seperti itu ya untuk melakukan transaksinya seperti itu ya. Misalkan apa namanya ditujukannya ke produsen seperti itu ya, Pak ya. Eh, Kalau produsen PMA boleh, Oke. produsen PMA, produsen PMDN boleh selagi produsen tersebut di dalam negeri. Kecuali Oke. PMA-nya ini bertindak sebagai distributor. Itu yang tidak Oh, diperbolehkan. Jadi selagi dia produsen, statusnya PMA, dan itu di dalam negeri, diperbolehkan. Tetapi kalau PMA-nya ini sebagai distributor, mm, tidak diperbolehkan. oke. Di sini PMA-nya, PMA-nya karena dia produksi di dalam negeri ya, Pak ya. Berarti Iya, ya, kecuali dia produksi di luar negeri seperti itu ya, perusahaan luar betul, seperti itu ya, Pak ya. Oke, oke, betul. baik, baik. Maksud Pak. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan bisa via chat atau via eh, bisa raise hand dan open mic. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik untuk Bapak Ibu untuk lembar feedback mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, silakan kalau ada yang ingin diperjelas lagi terkait Permendak ini, Ya. mengingat bahwa kadang pengadaan barang jasa pemerintah langsung ke produsen ataupun ada beberapa yang memang kaitannya dengan produk impor seperti itu. Atau mungkin ada tambahan lagi Pak, karena Iya, kadang-kadang masih agak ini nih. jadi saya tambahkan sedikit ya, Mbak. Jadi terkadang itu
PMA sebagai supplier selalu bertanya, apakah nama perusahaan saya terdaftar? Apakah nama produsen itu terdaftar juga di dalam surat tanda pendaftaran ataupun STP ya? Saya bisa pastikan itu pasti terdaftar, tetapi STP itu atas nama PMDN. Nanti di dalam STP tersebut akan tertera nama produsen, alamat produsen, nama supplier, alamat supplier. Itu pasti akan kita daftarkan juga. Jadi tidak perlu khawatir untuk tidak bisa didaftarkan, meskipun itu nanti yang punya STP adalah PMDN. Itu juga suka ada pertanyaan Mbak ke kita, apakah nanti PMDN ini ketika mendaftarkan dan mendapatkan STP, supplier ini dan produsen terdaftar juga? Jelas terdaftar. Karena apa terdaftar? Kita harus tahu ini barang asal-usulnya dari mana. Siapa yang membuat, siapa yang menyuplai barang ini ke distributor A. Kalau hanya distributornya saja yang kita daftarkan, contoh PT Panorama, kita barangnya nggak tahu nih dari mana, gitu loh. Tapi kalau di kita pasti akan semuanya kita data, baik dari tingkat produsen, supplier, hingga distributornya kita pasti daftarkan sekaligus. Jadi tidak perlu khawatir untuk PMA-nya. Baik, terima kasih Pak Tondi. Baik, ada yang lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Bisa ditulis di kolom chat apabila ada kendala penggunaan Teams. Ya, silakan Bapak Ibu, tolong puaskan saya. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin sepertinya masih belum ini nih Pak. Apa namanya? Ya, nggak apa-apa Mbak. Mm-mm. Ya, nggak Untuk apa-apa. apa? Tadi paling mengklirkan sih Pak yang terkait apa namanya? Produsen ke apa namanya berkontrak dengan kita pemerintah baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah seperti itu, produsen boleh saja intinya ya Pak ya, tidak ada larangan Boleh. seperti itu ya Ya, Pak ya. tidak ada larangan. Asalkan produsennya di dalam negeri. Oke. Tidak boleh dari luar negeri. Oke, baik. Jadi Gitu. batasannya di situ tadi ya Pak ya, kaitannya sama apakah itu produsennya dalam negeri atau tidak seperti itu ya Pak ya. Betul, ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu ada yang ditanyakan kembali? Baik, Bapak Ibu silakan. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Sepertinya tadi ada yang open mic. Apabila terkendala bisa langsung di chat di kolom chat saja Bapak Ibu, nanti coba kami bacakan seperti itu. Sepertinya sudah cukup.
pertanyaan Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin Jam-jam rawan mungkin, Mbak. dan jam rawan udah jam puasa. Jam Apa puasa. namanya bulan puasa seperti itu ya di Iya, weekend benar. akhir sebelum menuju apa namanya WFA seperti itu ya. Iya, benar-benar. Minggu-minggu terakhir seperti itu. Betul, Baik, betul. Pak Tondi mungkin bisa Ya. memberikan apa kesimpulan seperti itu dari apa namanya Permendak nomor 24 tahun 2021 itu sendiri dan kaitannya sama pengadaan barang jasa pemerintah. Izin Pak Tondi. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari PP 29 kemudian Permendak 24 tahun 2021 ini kesimpulannya adalah kita memberikan ruang kepada pelaku usaha dalam negeri di mana mereka bisa melakukan kegiatan dan aktivitas pendistribusian barang ataupun menjual barang sehingga kita bisa memberikan suatu perlindungan terhadap barang tersebut, perlindungan kepada konsumen sehingga barang yang mereka pakai ataupun barang yang mereka beli ini terjamin kualitas, kuantitas sehingga konsumen ini, konsumen akhir tidak bisa dirugikan ataupun kementerian ataupun pelaku usaha tidak dirugikan juga oleh produsen sehingga Kementerian Perdagangan ini membuat suatu regulasi di mana kita sama-sama memberikan suatu perlindungan, kemudian memberikan suatu kenyamanan dan kebebasan untuk B2B. Sehingga pelaku usaha baik distributor, agen maupun produsen di dalam negeri bisa melakukan kegiatan usahanya senyaman mungkin. Mungkin itu Bu Andayani, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tondi atas kesimpulannya. Apa namanya sangat bermanfaat sekali di mana para kita tim apa namanya para pelaku pengadaan barang jasa pemerintah yang sering berkaitan langsung seperti itu ke pelaku usaha dalam proses pemilihan penyedia seperti itu. Ya, Apakah memang ditujukannya ke distributor, ke prinsipal, ataukah mungkin ada barang jasa pemerintah yang memang barang jasa pemerintah itu hanya diproduksi oleh luar negeri yang membutuhkan apa namanya impor dan lain sebagainya yang harus mengacu ke Permendak ini seperti itu ya Bapak ya. ya, Baik, betul. mungkin itu untuk sesi pentas siang hari ini Pak cukup apa namanya singkat, padat tapi mencerahkan kami seperti itu terkait Amin. Permendak ini seperti itu kaitannya karena ada kaitannya juga untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, baik. Baik Pak Tondi, terima kasih banyak atas kehadirannya sudah menjelaskan Sama-sama. kepada kami terkait Permendak ini. Saya Andai Nur Faiza selaku moderator pada pentas siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta pentas hari ini sudah berkenan hadir dan meramaikan acara pentas rutin dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, izin untuk pentas pada siang hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.